siapa sih yang sebenarnya layak untuk menerima santunan? Ya. Dan siapa yang seharusnya memberikan santunan? Dan siapa yang seharusnya memberikan santunan? Banyaknya masyarakat yang kondisinya cukup memprihatinkan, kondisi ekonominya, yang membuat tentunya teman-teman para aktivis kemanusiaan ya, para relawan dimanapun berada itu terpanggil jiwanya. Terus terang aja ya, kami ini ngerasa kami itu relawan recehan, sangat merasa malu sekali melihat saudara-saudara kita di tim medis ya, terdepan ya. Mereka banyak, bahkan yang dikorbankan bukan lagi sekedar waktu, tenaga, tetapi nyawa. Terakhir jumlah dokter yang meninggal dunia 31 orang ya. 22 orang. Apa 31? 31 Bang. 31 orang. Belum lagi perawat dan lain sebagainya. Oke lah, kita nggak terlalu dalam membahas ke sana, tetapi ini dampak ke masyarakat. Tentang mereka yang memang kondisinya ini PS apa? PS2, PS3? PSBB. Mulainya hari Jumat, tanggal 10 April besok. Kondisi saat sekarang aja belum diterapkan total ya. PSBB itu udah mulai terasa. Hari ini kami beberapa hari ini ya udah dapat japrian teman-teman yang memang kondisi ekonominya mulai menurun drastis, pendapatannya memburuk lah. Ada teman yang biasa berjualan biasanya cuma sampai 2 jam itu dagangannya cukup laku, sekarang setengah hari juga nggak habis. Ya itu bukan hanya satu, banyak sekali ya, apalagi pedagang-pedagang kecil. Nah, pembahasan yang kita mau angkat kali ini adalah berkaitan dengan siapa sih yang sebenarnya layak untuk menerima santunan, ya. Dan siapa yang seharusnya memberikan santunan. Kan kalau dalam bahasa Al-Qur'annya ya ceritanya, kita pernah menghafal sedikit lah. Alladzina a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin ya. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Adalah mereka yang menginfakkan hartanya dalam kondisi lapang dan sempit. Nah, ini penting. Ada cerita menarik ini. Kemarin nih Bang Abid cerita, ada tetangganya kasihan kenapa? Karena pemasukannya tadi kayak kasus ibu yang tadi japri ke orang sekolahan. Dia bilang dia selama ini jualannya Bang di dekat sekolahan Bang. Jadi kantin lah, tapi kantin bukan kantin sekolahan, karena rumahnya itu memang jalur keluar masuk sekolahan. Ada 1, 2, 3, 4 sekolahan ya SD di situ. Karena sekolahan ditutup, libur, maka otomatis dia nggak ada pemasukan. Sampai Bang Abi cerita kasihan sampai dia itu ngebela-belain jualin perhiasannya, jualin emas perhiasannya. Saya spontan bilang, ya bagus. Ya bagus, kenapa? Orang ketika dia dalam kondisi tidak memiliki dalam kondisi sulit ya, dalam kondisi dia membutuhkan tidak ada pemasukan, maksudnya sulit. Nah, sebelum dia meminta kepada orang lain, maka dia mesti lihat dulu amunisinya dia. Amunisinya masih ada apa enggak? Ya kan? Saya kembali ke kasus tadi yang kisah Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Ya. Imam Nawawi pada saat beliau tinggal di Damaskus, diminta oleh pemimpinnya saat itu, ya, pemimpin wilayah situ, karena kondisi masyarakat waktu itu sedang dalam kondisi kacau, membutuhkan sedang dalam kondisi buruk lah. Lalu pemimpinnya meminta fatwa kepada para ulama agar masyarakat memberikan donasi. Nah, ini kaitannya sama kemarin. Ya, mirip. Nah, mirip lah ya, di negeri plus 62 gitu. Di negeri plus 62. Ya. Open donasi. Iya, open donate ya. Lalu para ulama memberikan fatwa. Hanya satu ulama yang belum memberikan fatwa, yaitu siapa? Imam Nawawi rahimahullah taala. Ya, beliau itu cukup terkenal ya, sangat terkenal, yang menyusun kitab hadis Arba'in An-Nawawi. Nah, ketika dimintakan fatwa untuk mengeluarkan fatwa untuk supaya masyarakat memberikan berdonasi untuk membantu negara, meringankan beban negara, Imam Nawawi menolak kepada pemimpin tersebut dengan berkata kurang lebih seperti inilah kalau bahasa kitanya tuh. Kamu dulu waktu sebelum jadi pemimpin kamu miskin, sekarang kamu kaya raya. Maka
keluarkanlah apa yang kamu miliki seluruhnya, sampai kalau nanti sudah habis dan masih membutuhkan, baru saya akan mengeluarkan fatwa agar masyarakat agar masyarakat mau berdonasi ya. Jadi sebelum minta bantuan dari pihak luar, kita mesti totalitas dulu yang ada di kita apa nih, udah habis-habisan apa belum. Ya, pemimpinnya marah sama Imam Nawawi, bang, ulama waktu itu termasuk ini nggak membangkang. Ya, akhirnya Imam Nawawi itu diusir dari negeri Damaskus oleh pemimpin tersebut. Ya udah, Imam Nawawi lebih milih pergi. Ya udah, dia pergi dari Damaskus, keluar. Ya, kalau nggak salah Damaskus ya, nanti kalau saya tolong dikoreksi bang, mungkin karena pas lagi baca itu ngantuk kali. Akhirnya beliau meninggalkan kota tersebut, dan ulama yang lain tidak bisa mengeluarkan fatwa kecuali Imam Nawawi berfatwa, karena pimpinan ulama saat itu Imam Nawawi, pentolannya. Akhirnya para ulama itu datang membujuk kepada Imam Nawawi agar beliau mau mengeluarkan fatwa dan kembali ke Damaskus. Tapi Imam Nawawi menolak, dan beliau berkata, saya nggak akan kembali ke Damaskus sampai si fulan itu meninggal dunia. Baru kalau dia udah meninggal dunia baru saya mau balik. Sampai sebegitunya bang. Nah, kembali kepada kondisi kita sekarang. Kan kasusnya makanya kita mesti mengklasifikasikan kepada siapa saja sih kita orang yang memang layak untuk diberikan, dan juga sebenarnya siapa sih yang harusnya juga dia terlibat untuk berbagi kepada orang lain. Unik emang kondisi wabah. Unik apa unik? Nah, ini agak-agak Inggris sedikit iya, gitu. Iya. Saya banyak orang itu ketika terjadi wabah atau terjadi kesusahan, kesulitan itu, nah ini kita berbicara mental. Mentalnya itu seakan lemah, seakan manja. Jadi, wah, gue terdampak nih. Penghasilan gue menurun nih atas wabah ini, atas musibah ini. Gue butuh bantuan nih. Nah, kadang kita harus pikirkan, orang beriman itu adalah menjaga ifah. Nah, kita harus menjaga ifah, menjaga harga diri. Uniknya orang beriman itu, yang berlebihan harus memberikan, dan yang berkurangan jangan minta. Nah, ini orang beriman. Sampai kapan kita seperti itu? Jangan sampai kita manja, jangan sampai kita lebay gitu. Ada satu contoh kisah, bang, gue orderan lagi sepi nih, ini gue butuh dibantu nih. Tapi kalau kita lihat dari keadaan kondisinya, dia rumah kagak ngontrak, simpenan ada, nah, tabungan ada, handphone bagus, Asus handphone. tapi dia ngeluh gitu. Handphone gue. Padahal kita bisa membantu sesama. Sebagai umat muslim itu kita harus melihat kapasitas kita. Kita bantu semaksimal mungkin apa yang kita punya dalam keadaan sempit. Tadi yang sempet lu tadi ngedalil tuh, asik. kita berinfak dalam keadaan sempit. Nah, ini contohnya sekarang ini nih. Kita jangan bermental lebay, bermental cemen, manja. Semua sektor terkena imbasnya. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah membuktikan keimanan kita berinfak, menyisihkan sedikit apa yang kita punya untuk orang lain. Makanya itu sebenarnya gampang sih. Kita lihat kondisi di lingkungan sekitar kita. Kita nggak usah ikut, kita kirim donasi ke sana, nggak ada. Kita kirim ke donasi lembaga sana, kita nggak punya. Nggak usah ke sana. Kita bisa mulai dari diri kita sendiri. Kita lihat lingkungan sekitar kita, tetangga kita terutama, kita perhatikan dia sudah makan apa belum, dia kurangnya apa. Apa yang kita bisa berikan, kita berikan. Allah nggak melihat banyak atau enggaknya, karena segala sesuatu yang dikeluarkan, perbuatan baik, kecil atau banyak bakal ada balasannya. Begitu juga perbuatan buruk, kecil banyak ada balasannya. Allah Maha Adil. Sedikit banyak bang. Kalau kecil lawannya gede bang. Oh gitu. Masih gitu. ini ya, masih Jadi dalam kamera. Ya, kita berharap semuanya kita maksimalkan potensi kita. Fungsinya tabungan yang kita miliki ya salah satunya ya buat dalam kondisi seperti ini. Mungkin teman-teman semua dulu nabung, ini buat jaga-jaga. Pasti pikirnya gitu, ini buat jaga-jaga, ini buat hal-hal urgent. Nah, salah satunya ketika sudah urgent, kita sudah tidak punya, barulah
kita itu harus menjaga diri juga. Kita yang punya kelebihan harta harus bisa melihat saudara muslimnya, dan kita yang kekurangan harta kita harus bisa sebisa mungkin untuk menyembunyikan kekurangan kita. Seperti kita jadi balance gitu. Jadi nggak ada yang namanya minta-minta. Walaupun sebagian masyarakat di Indonesia itu emang hidup di bawah garis kemiskinan. Mau ya kita harus membantu lah. Oke, sip. Ya, intinya sih tadi, jadi kita mesti ngukur diri kita. Sebenarnya kita pada posisi layak dibantu atau sebenarnya kita malah harusnya ngebantu. Tadi ya, orang yang istimewa itu yang mereka mau menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala ya, nolong saudaranya yang lagi kesusahan ya, apalagi sedang dalam kondisi sekarang ya, wabah ini cukup dahsyat. Ya, dia punya kelebihan harta, dia bantu saudaranya tuh. Ya kayak kemarin kita kan kebagian ya Bang ya, herbal ya. Itu fungsi herbal itu apakah untuk kita jaga stamina ya? Waduh. Nanti coronanya minus, istrinya plus. Nah, itu ada juga yang donasi macam-macam lah. Tetapi juga kan ayatnya tadi fisarra iwad dharra, dalam kondisi lapang. Orang kalau dalam kondisi lapang ya, berkelebihan, berkecukupan, ya dia ngasih ke orang lain ya pantas lah. Ya, wajar gitu ya. B aja kalau kata yang nilai zaman plusnya B itu gitu. lagi sulit, Iya. tapi dia ngeluarin. Iya. Jadi B kalau dia duitnya banyak, dia berbagi itu B gitu. Biasa aja gitu kan. Tapi ayat berikutnya waddarra, dalam kondisi sempit Bang. Nah, ini luar biasa. Sebagaimana memang kalau ngelihat banyak kisah ya, banyak sirah sahabat Rasul yang mulia ajmain. Mereka itu ya bahkan ketika di rumah makanannya tinggal buat keluarganya, ketika ada tamu, makanan yang buat keluarganya dikasih ke tamunya. Keluarganya di pura-pura makan ya, lampunya dimatiin ya, lilinnya dimatiin biar kerasa, dipikir oh keluarganya makan juga, sampai sebegitunya ya. Kita yang nggak se-ekstrim itu, mungkin tingkat keimanan kita nggak seberapa dibanding mereka. Maka kadar kita itu kita mesti ngukur sekarang kondisi kita itu bisa bantu atau kita perlu dibantu, atau bahkan mungkin walaupun kita perlu dibantu dalam kondisi kesulitan ekonomi yang ada, kita sebenarnya masih bisa bantu loh Bang buat orang lain. Kita nggak bisa ngasih uang, kita nggak bisa ngasih sembako atau makanan, kita masih bisa bantu tenaga. Ya contoh apa? Misalkan nih ada satu komunitas ya, buat teman-teman yang punya komunitas mungkin. Satu komunitas itu kondisi ekonominya beda-beda. Ada yang kerja di pabrik, kantoran, ada yang pengusaha, ada yang pengangguran. Ya, kalau yang di pabrik mungkin pabriknya bisa jadi kena PHK, nggak ada pemasukan. Kantor juga mungkin diliburin. Kalau yang pengusaha ya mungkin pemasukannya berkurang, atau bahasanya biasanya rugi sekian miliar karena nggak ada pemasukan, omsetnya turun. Tapi pas lagi omsetnya naik diem aja gitu kan. Rugi dong ngomongnya. Kayak bos lu, masuk tadi. Nah, itu kan yang ada orang-orang pasti dia punya simpanan banyak lah, yang pasti berkurang ya. Yang pasti harta yang disimpan itu kan nggak bakal dibawa mati ya, berkurang pastilah. Ada punya simpanan emas ya kan, istrinya punya simpanan emas, ada yang nyimpan emas dalam bentuk apa, sekarang kan koin emas tuh ya, dinar ya, dirham bla bla bla. Lah itu simpanan itu buat apa buat dibawa mati kan nggak mungkin juga. Makanya justru dalam kondisi kayak gini ya, ini kan PSBB ini kalau nggak salah sampai 2 pekan lagi ya, dari Jumat besok kalau nggak salah April. sampai 2 pekan, kalau nggak salah udah masuk Ramadan ya, udah masuk Ramadan, awal-awal Ramadan tuh. Mudah-mudahan sih setelah PSBB selesai clear, mudah-mudahan Ramadan kita bisa sholat berjamaah di masjid nih. Udah rindu sekali gitu kan dengan suasana Ramadan di masjid. Punya simpanan ya, pasti simpanannya buat apa ya kan teman-teman yang berkelebihan. Simpanannya buat apa? Apa buat nanti? Enggak kan, nggak bakalan buat nanti. Sekarang yang butuhnya siapa? Kita butuh, saudara kita butuh. Ya berbagilah sama saudara kita gitu. Atau mungkin nggak punya simpanan dalam bentuk emas atau duit yang banyak, dia punya kendaraan Bang. Waduh, ekstrim nih Bang. Mobil ada, motor ada, ya kan? Kendaraannya disumbangin buat bantu kita ngirim logistik. Setuju Itu nggak? dia. Kendaraannya dikeluarin, dipakai untuk memudahkan kita, untuk memudahkan tim. Nggak usah lah motornya atau mobilnya dijual, nggak usah lah ya. Dipinjemin buat teman-teman yang lagi warawiri bolak-balik. Sebenarnya dalam kondisi wabah ini kita keluar kelayaban itu ngeri-ngeri sedap Bang. Ngeri-ngeri sedap kenapa? Kan kita sepakat ya, berdasarkan ilmu para ahli itu, ini virus nggak kelihatan.
Sepakat. Ya. Nggak kelihatan, bisa nempel di mana aja sama siapa aja. Nah, itu orang yang bolak-balik itu yang dia kemana aja ya, apalagi buat teman-teman relawan kan udah terbukti itu para relawan medis ya, banyak yang terdampak ya, terjangkit dan suspek ya kena virus corona COVID-19 dan qadarullah mereka meninggal dunia. Nah, barangkali teman-teman yang di lapangan juga sama, relawan ya. Terus juga pengennya udah cukup kita di rumah aja. Pengennya kita di rumah aja. Yang Tetapi rame buat hashtag pasti di rumah ya, aja, hashtag di rumah IG. aja nih. Halo teman-teman yang hashtag di rumah aja. Hashtag di rumah aja bisa sambil mainan, bisa sambil ketemu. Ya. Oke, itu sama oke. Keluarganya. Teman-teman oke, hashtag di rumah aja, stay at home ya. Oke lah. Tapi jangan lupa ada saudara kita yang nggak bisa, dia di rumah aja nggak ada makanan, perutnya keroncongan. Bahkan ada kekhawatiran kalau kondisinya tidak terkendali ya, mudah-mudahan ini karena ada informasi akan ada bantuan sosial dari DKI ya, dari pemerintah untuk masyarakat yang terdampak ya, masalah kebutuhan pangannya nanti akan disubsidi, tapi kita nggak tahu mekanismenya nanti bagaimana, pendataannya bagaimana, mudah-mudahan nanti sampai ya. Tetapi ini rawan sekali, kenapa? Dalam kondisi lapar itu orang kadang berpikir sempit bang, ngeri bang, ya kan? Akan beresiko terjadi tindak kejahatan, mudah-mudahan nggak terjadi. Maka dari itu untuk meminimalisir hal-hal yang tidak kita inginkan, ayolah yuk teman, yuk kita lihat kanan kiri kita gitu. Kita harus lihat peduli lingkungan kita. Ada yang dia itu kerja harian sudah PHK, dia butuh bayar kontrakan, butuh bayar listrik, dia nggak ada uang, butuh makan juga. Nah, ini mau gimana? Mau dipulangin ke kampung nggak mungkin. Nggak boleh. Nggak boleh. Orang kampung ya nggak boleh. Walaupun di kampung itu lebih apa ya, lebih terjamin gitu makanannya, karena dia di kampung banyak tanaman, bisa tanam ini tanam itu. Ya jadi sih sebenarnya lebih kepada mengetuk hati lah, mengetuk hati. Mudah-mudahan kita yang influencer receh ini ya, influencer receh ini kita sharing aja. Jadi ini diskusi ringan. Ya, dan spontan ya, ini spontan diskusi ringan, spontan, nggak pakai uhuy. Kita sedang merasakan masalah yang sama. Hari ini kita sedang menghadapi masalah besar bersama, dan saya yakin sekali teman-teman muda di rumah nggak betah gitu ngeliat kondisi yang ada tuh. Apa cuman berpangku tangan sambil rebahan. Hai para kaum rebahan, kalian dimanapun kalian berada, tolonglah, yuk kita bangkitkan semangat kita untuk kita bisa memberikan perubahan kepada masyarakat, kepada kebaikan. Ya apa yang kita bisa sekarang, kita punya tabungan, ya kita donasikan lah. Saya yakin teman-teman semua mungkin tahu atau kenal orang-orang yang memang terbiasa aktif untuk berbagi kepada orang lain, atau aktif di lembaga atau organisasi apapun. Atau jangan-jangan anda sendiri termasuk dalam organisasi komunitas-komunitas yang memang terbiasa untuk berbagi kepada orang lain. Jangan kita ikut-ikutan tiarap ya. Jangan kita ikut-ikutan tiara, tetap kita jaga jarak ya. Kita tetap harus waspada. Prosedur kita tetap jalankan. Protokolnya tetap kita jalankan dalam kondisi yang demikian ya. Atau kalau dalam bahasa itu tuh kita safety talk gitu. Ya, safety talk. Ya, safety talk. Tapi kita nih nggak ini nih social distancing kita nih. Mungkin karena tadi ya udah kita atur. Seumpama nanti ya, ini motivasi sedikit bang. Seumpama nanti dalam proses ya teman-teman yang memang aktif kesana kemari ya, berdonasi atau membantu masyarakat mengantarkan bantuan dengan sudah menggunakan APD, alat-alat perlengkapan sebaik mungkin, tetapi masih Allah uji dengan tertimpa wabah. Ya kita nggak mengharapkan itu, tapi kalau misalkan terjadi menimpa kita, ya itu adalah bonus dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bonus ya. Kenapa saya bilang bonus? Karena apa? Kita tahu ya dari hadis Rasulullah SAW adalah orang yang meninggal itu diantaranya terkena wabah, matinya adalah mati syahid, insya Allah. Jadi kita nggak mengharapkan kematian datang menghampiri kita ya. Kita nggak boleh mengharapkan sesuatu yang buruk datang kepada kita. Tetapi ketika dalam melaksanakan kebaikan itu menghinggapi kita, dan dalam kondisi yang seperti ini, yakinkan itu adalah bonus dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, mungkin itu bang diskusi nggak jelasnya yang malam hari ini. Semoga bisa menginspirasi buat yang lain. Intinya kita peduli lingkungan kita. Kita tidak harus berdonasi banyak, kita tidak harus berdonasi ke lembaga-lembaga tertentu. Kita tinggal melihat kanan kiri kita, lingkungan sekitar kita. Kita ketemu di jalan orang-orang yang masih mencari nafkah, orang para pemulung.
ojek online. Kadang juga ojek online juga ada yang di sampingan doang. Nah, tapi enggak. Ini semuanya intinya kita bisa melihat, kita bisa menilai ketika orang tersebut layak, maka kita keluarkan simpanan kita keluarkan apa yang kita punya, kita berinfak dalam kondisi sulit, dalam kondisi sempit. Nah, insya Allah nilai plus lah. Kalau lagi lapang sedekah sih B aja tadi dibilang. Tapi kalau sedekah dalam kondisi sempit, nah itu plus. Luar biasa. Jadi nanti kita juga akan ada mengadakan distribusi bantuan. Iya, dengan mengukur juga kapasitas kita juga. Logistik. Kita kemarin ada dana 1 juta sekian, kita mau buat bingkisan senilai 50.000 satu pak. Itu kemungkinan isinya nggak banyak, tapi semoga sedikit ini bisa membantu meringankan beban mereka. Nah, ini kita mengajak nih, kalau teman-teman tidak punya kelebihan waktu, teman-teman tidak punya kelebihan tenaga yang harus di rumah aja, tapi kita lihat saudara kita, teman-teman bisa memberikan donasinya ke lembaga-lembaga yang lain, banyak lembaga-lembaga kebaikan. Nanti bisa disalurkan ke mana saja, tidak harus ke lembaga yang kita lagi omongin nih. Kita bukan lembaga, sebenarnya sih kita komunitas saja. Komunitas di tempat lingkungan, anak-anak nongkrong. Sporadis sih sebenarnya. Kita nggak melihat keadaan seperti ini, kita nggak bisa diem, gregetan juga. Akhirnya kita mulai dengan mulai hal yang kecil, terus dikasih kepercayaan kita buat broadcast. Akhirnya dikasih kepercayaan, banyak yang ikut bantu juga. Alhamdulillah kita sudah jalan. Ini mau jalan yang ketiga program. Ketiga ya. Kita udah ada masuk bantuan. Kemarin ketiga, Bang. Ketiga. Iya, besok yang terdekat ini kita mau pembagian hand sanitizer. Jadi ada donatur sudah ada yang ngasih 170 piece hand sanitizer yang ukuran 60 ml ya. 60 ml. Kita mau bagi ke masyarakat sekitar tempat kita tinggal. Nanti ada 1 bulan ini sampai akhir April itu udah ada agenda. Ya itulah, kita melaksanakan kegiatan sesuai dengan mengukur kemampuan kita, dan juga kita ngajak orang-orang yang kira-kira mau ikut terjun langsung, ayo boleh ikut terjun langsung, atau yang mau berdonasi, ya kita sangat welcome lah. Tentunya itu nggak mungkin, materi itu sangat dibutuhkan untuk kita tentunya salurkan. Kita ingin mengajak sinergi bersama, membentuk suatu jaringan kebaikan. Ada yang menerima, ada yang menjadi kurir, pengantar, ada yang memberi. Intinya semua dalam lingkaran kebaikan. Iya. Jadi kita mengajak kepada semuanya untuk berperan dalam kegiatan kebaikan ini. Ingat pesan kami tidak mengharapkan donasi teman-teman disalurkan ke kami. Kami hanya mengajak, lihat, peduli lingkungan sekitar. Apa yang bisa kita bantu, apa yang kita bisa berikan. Kalau teman-teman di rumah aja, maka percayakan donasi itu kepada lembaga-lembaga tertentu, lembaga sekitar lah. Itu saja sih. Baik. Oke. Ini Abang di bawah dari tadi. Kesan-kesannya. Kalau saya tim UCT bagian angkat-angkat berat. bagian ngiring-ngiring makanan. Oke lah. Ya. Baik, sobat sekalian. Mungkin itu ya diskusi singkat kita. Nggak singkat sih, lumayan lah, berapa menit tuh. Mudah-mudahan dari diskusi ini bisa menjadikan teman-teman ya tersentuh hatinya untuk bisa bersemangat. Yuk anak-anak muda, jangan mengkeret tuh, kondisi kayak gini jangan mengkeret loh. Jangan diem aja, kondisi lagi kayak gini, yuk kita ngumpul. Dalam artian bukan ngumpul dalam artian ngeriung nggak jelas. Kita mengumpulkan ide, gagasan, yuk kita bantu saudara kita yang membutuhkan. Ya caranya tentunya kita lihat dengan kondisi yang ada, hati-hati juga karena kondisi wabah. Dan semoga masing-masing orang punya kemampuan. Ya, masing-masing kapasitasnya diukur tadi ya. Kalau yang memang nggak punya uang masih bisa berdonasi, donasi. Yang dia nggak punya apa-apa lagi ya sudah tenaganya, gunakan tenaganya atau pikirannya, atau yang jago desain, bikin flyer, bikin desain segala macam untuk open donate dan segala macam, itu tentunya sangat bermanfaat. Baik, itu saja. Semoga apa yang kami diskusikan pada kali ini bermanfaat. Nanti jumpa lagi dalam diskusi lainnya yang tentunya kita upayakan lebih seru lagi ya. Ini mohon maaf kalau banyak kata-kata yang kurang pas. Semoga apa yang kami sampaikan bisa menyentuh
hati rekan-rekan sekalian. Dan kita tutup, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Santuy.